Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 2022-180003, Prodi Hukum Tata Negara semester 4, reguler 3, membuat video presentasi untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah Fikih Muamalah yang berjudul Maisir. Sini kita membahas tentang pengertian maisir. Kata maisir dalam bahasa Arab, arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Quran adalah kata ajlam yang berarti praktek perjudian. Secara bahasa, maisir bisa dimaknakan dalam beberapa kalimat gampang atau mudah, orang yang kaya dan wajib, serta secara istilah maisir adalah setiap muamalah yang dimasuk ke dalamnya dan mungkin rugi dan mungkin beruntung. Kalimat mungkin rugi dan mungkin untung juga ada dalam muamalat jual beli, sebab orang yang berdagang mungkin untung mungkin rugi. Namun muamalat jual beli ini berbeda dengan maisir. Seorang pedagang bila uang maka ia memperoleh barang. Dengan barang itu ia bermuamalat untuk meraih keuntungan, walaupun mungkin ia mendapatkan kerugian. Tapi maisir, begitu seseorang mengeluarkan uang, maka mungkin ia rugi atau tidak apapun, dan mungkin ia beruntung. Sebagian orang mengartikan maisir ini ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian sempit, yaitu judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata. Misalnya, mencoba-coba. Di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi. Judi atau maisir pada umumnya dan penjualan undian, khususnya ajlam dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Rasulullah melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan, misalnya judi, dan bukan diperoleh dari bekerja. Agar bisa dikategorikan judi, maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi. Yang pertama, adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua belah pihak yang berjudi. Yang kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Yang ketiga, pihak yang menang mengambil harta sebagian atau seluruhnya yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Dalil atau dasar hukum tentang maisir itu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, maisir, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghilangkan kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91. Dalam perjudian, maisir, orang Arab jahiliyah punya kebiasaan menyimpan 3 buah anak panah di dalam Ka'bah yang dibalut kertas atau kain bertuliskan lakukan, jangan lakukan, dan yang ketiga kosong. Biasanya sebelum melakukan perjalanan jauh, mereka menemui juru kunci Ka'bah dan minta salah satu anak panah. Bila yang terambil anak panah bertuliskan lakukan, mereka akan melakukan perjalanan jauh dan menganggap perjalanan mereka akan mendapat kesempatan.
Judi baik kecil ataupun besar merupakan faktor yang dominan atau faktor kecil dari sebuah transaksi. Hukumnya adalah haram. Biasanya judi adalah merupakan untuk mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, dan pada zaman jahiliyah maisyar terdapat dalam dua hal. Yang pertama dalam permainan atau perlombaan, dan yang kedua dalam transaksi bisnis atau muamalat. Unsur-unsur perjudian dari pemaparan ada 3 unsur perjudian yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian. Ketiga unsur tersebut, yang pertama, permainan atau perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan, jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun di sini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan. Yang kedua, adanya taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut judi atau bukan. Dan yang ketiga, adanya keberuntungan. Untuk memenangkan perlombaan atau permainan lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif atau kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. Yang selanjutnya, macam-macam perjudian. Judi bisa dikelompokkan menjadi 4 macam jenis judi. Yang pertama yaitu undian dalam bentuk lotre, loto, perkas, togel, dan sebagainya, di mana mereka hanya memiliki nomor tertentu. Judi ini adalah judi massa, di mana biasa diikuti oleh jutaan orang dimanapun mereka berada. Kedua, taruhan. Untuk judi ini biasanya dikaitkan dengan analisa mengapa pengetahuan dari si penjudi, misalnya balapan kuda, anjing, sama ayam, boksen, maupun sepak bola. Yang ketiga, judi antar sesama pejudi lainnya seperti permainan domino, poker, dadu, dan lain-lain. Dan yang keempat, judi antar sesama manusia dan mesin, misalnya main jackpot, Mickey Mouse, dingdong, pakinco, maupun permain komputer lainnya. Jenis-jenis perjudian pada masa jahiliyah dikenal 2 bentuk maisir, yaitu yang pertama, al-muqaharah adalah perjudian dilakukan antara 2 orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta dan istri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya. Namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau bunik. Bentuk ini seperti disebutkan oleh Al-Jassas, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Yang B, al-tajajjah adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu, karena pada waktu itu belum ada kertas. Kartu yang disebut al-ajlan itu berjumlah 10 buah, yaitu al-fajr berisi 1 bagian, atau yang berisi 2 bagian, ar-ratib 3 bagian, al-halis 4 bagian, an-nafis 5 bagian, al-musbilan 6 bagian, al-mu'alib 7 bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedangkan kartu al-khafif, al-manih, dan al-wa'ad merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut.
Selanjutnya, kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seorang yang dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dikeluarkan satu persatu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang mendapatkan kartu kosong dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan merekalah yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang sedikit pun tidak mengambil daging unta itu hasil kemenangan itu, melainkan seluruh bagian dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu, mereka juga menjelekkan dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekcokan, bahkan saling membunuh dan peperangan. Bentuk-bentuk judi dalam pembahasan fuqaha dan hukumnya, manusia menciptakan berbagai permainan pertandingan dan perpaduan untuk berbagai tujuan. Ada yang bertujuan sebagai sarana hiburan, melatih kesehatan fisik, menguji ketajaman otak, dan sebagainya. Permainan pertandingan dan peraduan bisa jadi mengandung perjudian jika tidak berhati-hati. Adapun beberapa bentuk-bentuk permainan yang dibahas oleh para ulama, diantaranya yang pertama, maisir al-qimar, judi dengan pertaruhan harta yang disepakati adalah maisir yang diharamkan. Sebagian besar dari maisir adalah di dalam bentuk qimar, melibatkan pertaruhan uang atau harta benda. Maisir dalam bentuk ini disepakati oleh semua ulama tentang hukumnya haram. Sebagaimana maisir al-qimar menurut Imam Malik, ciri utamanya yang pertama, permainan sama menang atau menanggung rugi. Yang kedua, permainan yang melibatkan pertaruhan harta. Dan yang ketiga, memindahkan harta benda melalui pertaruhan. Yang kedua, maisir ahlau yang disepakati haramnya. Terdapat dari sebagian maisir yang tidak semestinya melibatkan pertaruhan harta. Maisir dalam bentuk ini yang disebut oleh Imam Malik sebagai maisir Allah yang disepakati hukum haramnya karena nas dari sunnah yang jelas mengenai pengharamannya melibatkan pertaruhan harta atau tidak seperti naril, tawilah, dan tab. Ciri-ciri utama dalam bentuk ini adalah pemainnya semata-mata bergantung kepada nasib dan tidak berdasarkan pemikiran atau seumpamanya. Yang ketiga, maisir ahlau yang tidak disepakati haramnya. Para ulama berselisih pandangan mengenai permainan yang tidak melibatkan pertaruhan uang tetapi memerlukan permainan berpikirnya, menilai sama halnya haram atau tidak. Secara umum, ulama terbagi kepada beberapa pandangan. Yang pertama, ada Imam Hanafi, permainan itu asalnya haram kecuali 4 jenis, lomba kuda, lomba unta, dan permainan di antara suami istri. Yang kedua, Imam Maliki, sama halnya dengan pandangan Hanafi. Imam Maliki dilaporkan membenci permainan catur dan melarangnya. Yang ketiga, Imam Syafi'i, semua permainan yang bergantung pengiraan, pemikiran, dan perancangan strategi dilarang tetapi makruh dengan syarat tidak ada pertaruhan, percakapan yang buruk, atau melalaikan dari sholat. Dan yang keempat, Imam Hambali, seluruh permainan yang tidak ada pertaruhan harta selagi mana tidak mengandung mudarat atau melalaikan dari perkara yang fardu, maka asalnya harus. Keharaman judi atau maisir menurut pandangan ulama dalam ayat di atas yang disebutkan alasan lillahnya hanya mengumpulkan sebuah perbuatan yang kotor dan perbuatan syaitan, sehingga pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan ilah. Mengenai ilah judi menurut Husain, hakikat judi menurut bahasa Arab adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berharap-harap di dalam suatu majelis. Husain sebelumnya menjelaskan ilah judi Arab mengemukakan bahwa sifat yang dijadikan ilah harus memenuhi hal-hal sebagai berikut.
Pertama, sifatnya jelas dan dapat dicerna atau ditangkap panca indera. Yang kedua, sifatnya mudabit atau mantap, tetap, pasti, dan tidak berubah-ubah karena dalam situasi dan kondisi. Dan yang ketiga, sifatnya munasib, relevan, artinya sifat yang dijadikan ilah harus mengandung hikmah. Dan yang keempat, sifatnya dapat dibawa atau dikembangkan pada kasus-kasus yang timbul kemudian, yang ini dilakukan untuk dikiaskan. Sekian presentasi video yang saya buat untuk memenuhi tugas penatas mata kuliah Fikih Muamalah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.